Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Lulihin dengan NIM 23650046 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa program di Java. Langsung saja di sini kita lihat ada program Java yang menggunakan if. Langsung saja kita di sini ada public class Java. Ini adalah deklarasi kelas utama yang bernama Java. Kemudian ada public static void main string args. Ini adalah metode utama untuk mengeksekusi program ini. Kemudian ada scanner new scanner system in. Ini adalah baris yang membuat objek standar yang digunakan untuk membaca input dari pengguna. Kemudian di bawahnya ada integer n. Ini adalah deklarasi variabel n yang akan digunakan untuk menyimpan nilai yang dimasukkan oleh pengguna nanti. Kemudian di bawahnya ada string x gagal. Ini adalah deklarasi variabel x yang dengan tipe data string yang diinisialisasi dengan nilai awal adalah gagal. Ini adalah default yang akan dicetak jika n yang dimasukkan oleh pengguna nanti tidak memenuhi syarat untuk lulus. Kemudian di bawahnya ada sistem out print input nilai. Ini adalah pernyataan yang mencetak teks input nilai meminta pengguna untuk memasukkan nilai. Kemudian di sini ada n sama dengan scanner next line. Ini adalah baris yang menggunakan objek scanner untuk membaca input integer dari pengguna dan menyimpannya di variabel n ini. Kemudian di bawahnya ada if n lebih besar sama dengan 60. Ini adalah pernyataan kondisi if yang memeriksa apakah nilai yang dimasukkan oleh pengguna n lebih besar atau sama dengan 60. Kemudian di bawahnya ada x sama dengan lulus. Jika nilai n nanti lebih besar atau sama dengan 60, maka variabel x akan diubah nilai menjadi lulus. Kemudian di bawah ada sistem out println x. Ini adalah pernyataan yang mencetak nilai variabel x. Output dari program ini akan tergantung pada nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Jika nilai yang dimasukkan lebih besar dari atau sama dengan 60, maka outputnya akan menjadi lulus. Jika tidak, dia akan gagal. Coba kita running. Sini kita coba tulis 70, kita enter. Nah, di sini akan lulus. Coba kita running lagi, kita tulis di sini 20. Nah, ini pasti akan gagal. Lanjut, di sini ada program kedua di Java yang menggunakan if dan else. Langsung saja di sini ada public class Java yaitu deklarasi kelas utama bernama Java. Kemudian ada public static void main string args. Ini adalah metode utama untuk mengeksekusi program. Kemudian ada scanner new scanner system in. Ini adalah baris yang membuat objek standar yang digunakan untuk membaca input dari pengguna nanti. Kemudian ada integer a, b. Ini adalah deklarasi dua variabel a dan b yang akan digunakan untuk menyimpan dua nilai integer yang dimasukkan nanti oleh pengguna. Kemudian di bawahnya ada sistem out print input nilai 1. Ini adalah pernyataan yang mencetak teks input nilai 1 meminta pengguna untuk menuliskan nilai pertama. Kemudian di bawahnya ada a sama dengan scanner next line. Ini adalah baris yang menggunakan objek scanner untuk membaca input integer dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel a. Kemudian di bawahnya ada sistem out print input nilai 2. Ini adalah pernyataan yang mencetak teks input nilai 2 meminta pengguna untuk memasukkan nilai kedua. Kemudian di bawahnya ada b sama dengan scanner next line. Ini adalah baris yang menggunakan objek scanner yang membaca input integer dari pengguna dan menyimpannya di variabel b. Kemudian di bawahnya ada sistem out print angka terbesar. Ini adalah pernyataan yang mencetak teks angka terbesar, memberi tahu pengguna bahwa program akan mencetak angka terbesar dari dua nilai yang dimasukkan nanti sebentar. Kemudian di sini if-nya a lebih besar b. Ini adalah pernyataan kondisi if yang memeriksa apakah nilai a lebih besar dari nilai b. Kemudian di bawahnya ada sistem out println a. Jika nilai a lebih besar dari b, maka program akan mencetak nilai a terlebih dahulu. Kemudian di bawahnya ada else. Ini adalah bagian else dari pernyataan kondisional. Jika kondisi di atas tadi if-nya ini tidak terpenuhi, yaitu nilai a tidak lebih besar dari b, maka pernyataan yang berikutnya di bawah else ini yang akan dieksekusi. Kemudian di sini ada sistem out println b. Jika nilai b lebih besar dari atau sama dengan nilai a, maka program akan mencetak nilai b. Hasil running dari program akan mencetak nilai terbesar dari dua nilai yang dimasukkan. Jika nilai pertama a lebih besar dari nilai kedua b, maka program akan mencetak nilai a. Jika tidak, program akan mencetak nilai b. Lihat, kita coba running. Jika sini kita inputkan nilai pertama 4, dan juga di sini 2, maka yang angka terbesarnya nanti yang terbesar adalah inputan pertama tadi. Kita coba running lagi. Kalau di sini kita tulis 1, enter. Di sini kita tulis 5, enter. Nah, angka terbesarnya di sini 5. Yang itu yang dibaca tadi else-nya.
Lanjut, di sini saya akan menjelaskan lagi codingan Java, yaitu program yang menggunakan nested if atau if dalam if. Lanjut saja, di sini ada pertama ada integer a, b, dan c. Ini adalah deklarasi 3 variabel a, b, dan c yang digunakan untuk menyimpan 3 nilai integer yang dimasukkan nanti oleh pengguna. Kemudian di bawahnya ada sistem out print input angka. Ini adalah pernyataan yang mencetak teks input angka a, meminta pengguna untuk memasukkan nilai variabel a. Kemudian di bawahnya ada a sama dengan scanner nextLin. Ini adalah baris yang menggunakan objek scanner untuk membaca input integer dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel a. Kemudian di bawahnya ada sistem out print input angka b. Ini adalah pernyataan yang mencetak teks input angka b, meminta pengguna untuk memasukkan nilai untuk variabel b. Kemudian di bawahnya ada b sama dengan scanner nextLin. Ini adalah baris yang menggunakan objek scanner untuk membaca input dari pengguna dan menyimpannya di variabel b. Kemudian di bawahnya ada sistem out print input angka c. Ini adalah pernyataan yang mencetak teks input angka c, meminta pengguna untuk memasukkan nilai untuk variabel c. Kemudian di bawahnya ada scanner nextLin. Ini adalah baris yang menggunakan objek scanner yang akan membaca input integer dari pengguna dan menyimpannya di variabel c ini. Kemudian ada if a lebih besar dari b. Ini adalah pernyataan kondisi if yang memeriksa apakah nilai a lebih besar dari b. Jika benar, maka blok kode ini di dalamnya akan dieksekusi. Kemudian di bawahnya lagi ada if a lebih besar dari c. Ini adalah pernyataan kondisi lain yang terletak di dalam blok kode if sebelumnya. Di kode if ini, ia akan memeriksa apakah nilai a lebih besar dari nilai c. Kemudian ada sistem out print angka terbesar a tambah a. Jika nilai a lebih besar dari nilai c dan b, karena sudah ada mengecek a lebih besar dari b, maka program akan mencetak bahwa angka terbesarnya adalah a. Kemudian di bawahnya ada else, ini adalah bagian else dari pernyataan kondisi if yang pertama tadi. If a lebih besar dari b, jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka pernyataan yang berikutnya di bawah else akan ini dieksekusi. Kemudian ada sistem out print angka terbesar c tambah c. Jika nilai a tidak lebih besar dari nilai c, maka program akan mencetak bahwa angka terbesar adalah c. Lanjut, di sini tadi lagi ada else. Ini adalah bagian else dari pernyataan kondisi utama ini tadi. Jika a lebih besar dari b, jika kondisi utama tidak terpenuhi, artinya nilai a tidak lebih besar dari nilai b, maka pernyataan yang berikutnya di bawah else ini akan dieksekusi. Di bawahnya lanjut ada if b lebih besar dari c. Ini adalah pernyataan kondisional yang memeriksa apakah nilai b lebih besar dari nilai c. Kemudian ada sistem out print angka terbesar b tambah b. Jika nilai b lebih besar dari c, maka program akan mencetak ke bawah angka terbesarnya adalah b. Kemudian di bawahnya lagi ada else. Ini adalah bagian dari else pernyataan kondisi sebelumnya. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka pernyataan berikutnya di bawah else-nya akan dieksekusi. Kemudian di sini ada sistem out print angka terbesar c. Jika nilai b tidak lebih besar dari nilai c, maka program di sini akan mencetak bahwa angka terbesarnya ini adalah c. Hasil running dari program ini akan mencetak angka terbesar di antara 3 angka yang dimasukkan oleh pengguna. Coba kita running, kita coba sendiri. Di sini kita input pertama, kalau di sini 2, enter, di sini 5, di sini 1, enter. Pasti angka terbesarnya b. Ini artinya tadi yang dibaca ini tadi kondisi else ini yang terbaca, karena yang terbesar adalah 5 ini. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan lagi program Java yang menggunakan nested if dalam if. Di sini langsung saja, di sini ada integer a, b dengan c. Ini adalah deklarasi 3 variabel yang akan digunakan untuk menyimpan 3 integer yang dimasukkan nanti oleh pengguna. Kemudian di bawahnya ada sistem out print input angka a. Ini adalah pernyataan yang mencetak teks input angka a, meminta pengguna untuk memasukkan nilai untuk variabel a. Kemudian di bawahnya ada a sama dengan scanner nextLin. Ini adalah baris untuk membaca input integer yang dari pengguna dan menyimpannya di variabel a. Kemudian di bawahnya ada sistem out print input angka b. Ini adalah pernyataan yang mencetak teks input angka b, meminta pengguna untuk memasukkan nilai variabel b. Kemudian di bawahnya ada b sama dengan scanner nextLin. Ini adalah baris yang menggunakan objek standar untuk membaca input integer dari pengguna dan menyimpannya di variabel b. Kemudian di bawahnya lagi ada sistem out print input angka c. Ini adalah pernyataan yang mencetak teks input angka c, meminta pengguna untuk memasukkan nilai variabel c.
Kemudian di bawahnya ada C sama dengan scanner next link. Ini adalah baris yang menggunakan objek scanner untuk membaca input dari pengguna dan menyimpannya di variabel C. Kemudian ada sistem out print angka diurutkan. Ini adalah pernyataan yang mencetak teks angka diurutkan, memberitahu pengguna bahwa program akan mencetak angka-angka yang dimasukkan dalam urutan yang diurutkan. Kemudian di bawahnya ada kondisi if A lebih kecil dari B. Ini adalah pernyataan kondisi if yang memeriksa apakah A lebih kecil dari nilai B. Jika benar, maka blok kode di dalamnya akan dieksekusi, blok kode if yang ini. Kemudian di bawahnya lagi ada kondisi if B lebih kecil dari C. Ini adalah pernyataan kondisional yang terletak di dalam blok kode if sebelumnya. Ia akan memeriksa apakah nilai B lebih kecil dari nilai C. Kemudian di bawahnya ada sistem out print A tambah B tambah C. Jika nilai B lebih besar dari nilai A dan nilai C lebih besar dari nilai B, maka program akan mencetak angka-angka tersebut dengan urutan yang sama. Kemudian di bawahnya ada kondisi else. Ini adalah bagian dari else dari pernyataan kondisi if yang pertama tadi. Jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka pernyataan yang berikutnya di bawah else ini akan yang dieksekusi. Kemudian di bawahnya else ini ada if A lebih kecil dari C. Ini adalah pernyataan kondisional yang memeriksa apakah nilai B lebih kecil dari nilai C. Kemudian ada sistem out print A tambah C tambah B. Jika nilai A lebih kecil dari nilai C, maka program akan mencetak angka-angka tersebut dengan A dan C tertukar posisi. Kemudian di bawahnya ada else. Ini adalah bagian dari else dari pernyataan kondisional sebelumnya. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka pernyataan berikutnya di bawah else ini akan dieksekusi. Di bawahnya itu ada sistem out print C tambah A tambah B. Jika nilai A tidak lebih besar dari nilai C, maka program akan mencetak angka-angka tersebut dengan A dan C tertukar posisi. Kemudian di bawahnya ada else. Ini adalah bagian else dari pernyataan kondisi utama if tadi. Jika kondisi utama tidak terpenuhi, artinya nilai A tidak lebih besar dari nilai B, maka program berikutnya di bawah ini else akan dieksekusi. Di dalamnya terdapat if, yaitu if-nya itu A lebih kecil dari C. Ini adalah pernyataan kondisional yang memeriksa apakah nilai A lebih kecil dari C. Kemudian di bawahnya ada sistem out print B tambah A tambah C. Jika nilai A tidak lebih besar dari nilai B, maka program akan mencetak angka-angka tersebut dengan A dan B tertukar posisi. Kemudian di bawahnya ada else. Ini adalah bagian else dari pernyataan kondisional sebelumnya. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka pernyataan berikutnya di bawah else ini akan dieksekusi. Kemudian di sini ada if B lebih kecil dari C. Ini adalah pernyataan kondisional yang memeriksa apakah nilai B lebih kecil dari nilai C. Kemudian di bawahnya ada sistem out print B tambah C tambah A. Jika nilai A tidak lebih kecil dari nilai C, maka program akan mencetak angka-angka tersebut dan A dan C dengan tertukar posisi. Kemudian di bawahnya ini ada else. Ini adalah bagian else dari pernyataan kondisional sebelumnya. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka pernyataan berikutnya di bawahnya else yang akan dieksekusi. Di bawahnya ini ada sistem out print C tambah B tambah A. Jika kondisi utama tidak terpenuhi dan nilai C lebih besar dari nilai B, maka program akan mencetak angka-angka tersebut dan B dan C akan bertukar posisi. Coba kita running. Coba sini kita tulis 3 enter 2 enter 7 enter. Maka angka-angkanya akan diurutkan dari yang terkecil, dari 2, 3, dan 7. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan program Java yang menggunakan operator not. Langsung saja di sini ada integer A dan B. Ini adalah deklarasi variabel A dan B yang digunakan untuk menyimpan dua nilai integer nanti yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian di bawahnya ada sistem out print angka 1. Ini adalah pernyataan yang mencetak teks angka 1, meminta pengguna untuk memasukkan nilai variabel A. Kemudian di bawahnya ada scanner next line. Ini adalah baris yang menggunakan objek scanner untuk membaca input integer dari pengguna dan menyimpannya di variabel A. Kemudian di bawahnya ada sistem out print input angka 2. Ini adalah pernyataan yang mencetak teks angka 2, meminta pengguna untuk memasukkan nilai variabel B. Kemudian di sini ada B scanner next line. Ini adalah baris yang menggunakan objek scanner yang membaca input integer dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel B. Kemudiannya di sini ada if not buka kurung A lebih besar dari B. Ini adalah pernyataan conditional if yang menggunakan operator not untuk memeriksa apakah nilai A tidak lebih besar dari nilai B. Dalam kata lain, memeriksa apakah nilai A kurang dari atau sama dengan nilai B. Kemudian di bawahnya ada sistem out print A tambah lebih kecil sama dengan B tambah B. Jika nilai A kurang dari atau sama dengan nilai B, maka program akan mencetak bahwa nilai A lebih kecil atau sama dengan nilai B. Kemudian di bawahnya ada else. Ini adalah bagian else dari pernyataan condition if tadi. Jika kondisi di atas tidak terpenuhi, artinya nilai A lebih besar dari nilai B, maka pernyataan yang berikutnya di bawah else ini akan dieksekusi. Kemudian di bawahnya ini ada sistem out print A tambah lebih besar sama dengan tambah B. Jika nilai A lebih besar dari nilai B, maka program akan mencetak bahwa nilai A lebih besar atau sama dengan nilai B.
hasil running dari program ini, jika A kurang dari atau sama dengan nilai B, maka program akan mencetak bahwa nilai A lebih besar atau sama dengan nilai B. Jika tidak, maka program akan mencetak nilai A lebih besar atau sama dengan nilai B. Jadi kita coba running di sini. Kita inputkan angkanya, angka pertama 2, kemudian di sini 6. Di sini akan tertulis 2 lebih kecil atau sama dengan 6. Kalau kita coba running lagi di sini 7, di bawahnya 1, enter. 7 lebih besar sama dengan 6. Dia akan membaca kondisi if dan else ini tadi. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan program Java tentang penggunaan operator n. Di sini lanjut saja, di sini ada integer n, ini adalah deklarasi variabel n yang digunakan untuk menyimpan nilai integer yang akan dimasukkan nanti oleh pengguna. Kemudian di bawahnya ada sistem outprint input nilai. Ini adalah pernyataan yang mencetak teks input nilai meminta pengguna untuk memasukkan nilai. Kemudian di bawahnya ada n sama dengan scanner next line. Ini adalah baris yang menggunakan objek scanner untuk membaca input integer dari pengguna dan menyimpannya di variabel n ini. Kemudian di sini ada if n lebih besar sama dengan 80, n lebih kecil dari 90. Ini adalah pernyataan kondisi if yang menggunakan operator n untuk memeriksa dua kondisi sekaligus, apakah nilai n lebih besar dari atau sama dengan 80 dan kurang dari 90. Kemudian di bawahnya ada sistem outprint Anda lulus. Jika kondisi di atas terpenuhi, nilai n berada di antara 80 dan 89 inklusif, maka program akan mencetak Anda lulus. Kemudian di bawahnya ada else. Ini adalah bagian dari else dari pernyataan kondisi if tadi. Jika kondisi di atas tidak terpenuhi, nilai n kurang dari 80 atau lebih besar dari atau sama dengan 90, maka pernyataan berikutnya yang di bawah else ini yang akan dieksekusi. Kemudian di bawah ini ada else, dalam else ini ada sistem outprint Anda gagal. Jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka program akan mencetak Anda gagal. Program hasil running dari program ini, jika nilai yang dimasukkan oleh pengguna adalah angka 80 hingga 89, maka program akan mencetak nilai Anda lulus. Jika nilai tidak dimasukkan lebih kecil dari 80 atau lebih besar dari atau sama dengan 90, maka program akan mencetak Anda gagal. Jadi kita coba saja di sini. Kita tulis ini 89. Nah, di sini pasti Anda lulus. Coba kita ulang running. Kita tulis di sini 20. Di sini pasti gagal karena tidak sesuai dengan kondisi if yang diminta. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan program Java tentang penggunaan switch. Di sini lanjut saja langsung. Di sini ada integer n, ini adalah variabel n yang akan digunakan untuk menyimpan nilai integer yang dimasukkan nanti oleh pengguna. Kemudian di bawahnya ada sistem outprint input nilai. Ini adalah pernyataan yang mencetak teks input nilai meminta pengguna untuk memasukkan nilai. Kemudian di bawahnya ada n sama dengan scanner next line. Ini adalah baris yang menggunakan objek scanner untuk membaca input integer dari pengguna dan menyimpannya di variabel n. Kemudian di sini ada switch n. Ini adalah awal dari struktur control switch. Nilai dari variabel n akan dibandingkan dengan setiap case yang ada di bawahnya. C1 ini adalah salah satu label kasus dalam struktur control switch. Jika nilai n sama dengan 1, program akan mengeksekusi pernyataan yang di bawah ini. Di bawahnya itu ada sistem outprint kurang sekali. Ini adalah pernyataan yang akan dieksekusi jika nilai n sama dengan 1. Program akan mencetak kurang sekali. Kemudian ada di bawahnya ini break. Ini adalah pernyataan break yang menghentikan eksekusi dari struktur switch setelah sebuah kasus terpenuhi. Kemudian di case kedua, ini adalah case kedua. Jika n sama dengan 2, program akan mengeksekusi pernyataan di bawah ini. Di bawahnya ini ada sistem outprint kurang. Ini adalah pernyataan yang akan dieksekusi jika nilai n sama dengan 2. Program akan mencetak kurang. Kemudian di bawahnya lagi sama juga break. Kemudian di bawahnya lagi, kemudian kasus yang berlaku sama untuk case 3, case 4, dan case 5. Masing-masing akan mencetak pesan yang sesuai dengan nilai n yang cocok. Kemudian ada default. Ini adalah label default di dalam struktur control switch. Jika nilai n tidak cocok dengan kasus manapun, program akan mengeksekusi pernyataan yang di bawahnya. Di bawahnya itu ada sistem outprint inputan Anda salah atau input angka 1 sampai 5. Ini adalah pernyataan yang akan dieksekusi jika nilai n tidak cocok dengan kasus manapun. Program akan mencetak input Anda salah atau input angka 1 sampai 5. Hasil orang dari program ini, jika pengguna memasukkan nilai 1, maka program akan mencetak kurang sekali. Jika pengguna memasukkan nilai 2, maka program akan mencetak kurang. Begitu seterusnya. Jika pengguna memasukkan nilai yang tidak termasuk dalam rentang 1 sampai 5, program akan mencetak pesan inputan Anda salah atau input angka 1 sampai 5. Jadi kita coba running. Di sini kalau kita input 3, pasti cukup. Coba kita running lagi ulang. Kita masukkan 7, pasti terbaca defaultnya input Anda salah atau input angka 1 sampai 5. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari beberapa program tadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.